Perkenalkan saya Arya Pratama Sagita Putri dengan NPM 2204101038. Perkenalkan nama saya Amanda Aditya Putri dengan NPM akhir 133. Perkenalkan nama saya Farla Deanti dengan NPM 106. Perkenalkan nama saya Arisa Nadika dengan NPM 237. Saya Awet Bila Putri dengan NPM akhir 191. Saya Syarida Damanda dengan NPM akhir 227. Terima kasih. Perkenalan dari kami. Terima kasih. Sebelumnya kami dari Universitas Pembangunan Nasional UPN Veteran Jawa Timur, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan jurusan Administrasi Publik. Nah, di sini kami itu ada tugas akhir semester di mana untuk mewawancarai pelayanan publik di era digital ini. Terus untuk ibunya sendiri bisa perkenalan diri dari jabatan, nama dan asal gitu. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya Wulan, staf pemerintahan di Kelurahan Gayungan ini. Di sini kami sebagai pelayanan di depan, bagian pelayanan di depan, G. Ya, kalau boleh tahu apa saja yang perlu kami informasikan, Mbak? Pertanyaan wawancara. Ya, yang pertama itu untuk memudahkan administrasi kependudukan itu dari Dispenduk Capil sebetulnya. Cuman kita membantu di sini, membantu masyarakat, jadi mengarahkan untuk mempermudah pelayanan administrasi kependudukan. Yang pertama seperti pembuatan akte kelahiran, akte kematian, KK, KTP, itu semuanya sudah digital. Jadi warga bisa mengakses layanan di website Dispenduk Capil, di Kelampit warga Dispenduk Capil. Di sana warga bisa membuat akun dan bisa mempermudah yang bersangkutan sendiri untuk melakukan pengajuan permohonan. Jadi sebetulnya itu bisa dilakukan di rumah. Cuman kadang kan ada yang membutuhkan bantuan, membutuhkan bantuan. Kita di sini untuk membantu itu tadi, membantu warga itu tadi. Kemudian yang kedua, selain tentang kependudukan ya, KKKTP, pelayanan berbasis digital itu juga ada pelayanan untuk surat keterangan. Surat keterangan di sini sekarang tidak manual, tapi melalui website. Nama website itu Surabaya Single Window. Di situ masuk di layanan kelurahan. Warga yang ingin mengajukan permohonan seperti surat keterangan domisili usaha, surat pernyataan belum pernah menikah, kemudian surat pengantar nikah itu dan lain-lain itu bisa dilakukan di rumah. Jadi melalui online itu tadi. Jadi memudahkan ya. Jadi bisa dilakukan di rumah, bisa juga diupload. Jadi seperti itu. Jadi semua orang itu bisa melakukan itu di rumah ya, melalui handphone mereka masing-masing gitu. Betul. Jadi kalau misal ada yang tidak bisa atau butuh arahan bisa ke sini dan ibu bisa mengarahi gitu. Iya, kita membantu tadi. Jadi sebenarnya satu pintu semua di Disduk, terus jadi kelurahan itu bagiannya mengarahkan gitu. Iya. Nggak hanya Dispenduk, juga surat keterangan ya, Mbak. Ya, keamanannya ya. Keamanan data. Jadi kalau misalnya warga tadi mengajukan permohonan itu kita dibekali sama login username dan password masing-masing yang benar-benar di login, itu tanggung jawab kita. Jadi itu dan sulit untuk dibobol ketika jadi kita nggak sembarangan memberikan login akun kita ke orang yang lain. Jadi untuk keamanannya insya Allah terjamin. Dan untuk permohonan surat keterangan itu warga sendiri yang membuat akun. Jadi apa yang mereka upload ya itu yang mereka punya. Jadi nggak selama orang lain tidak mengetahui username dan passwordnya, itu insya Allah aman. Jadi terjamin ya data-data dari orang yang login itu pasti
kita di kasih save, ibunya di save. di save sama mereka masing-masing. Jadi kita orang lain tuh nggak tahu selain pemohon sendiri. Izin nanggapi Bu, tapi kan mungkin beberapa kayak lansia atau usianya udah lumayan sepuh gitu Sepuh, kan kadang terkait nomor induk itu kan kadang agak kayak ini nanti kan takutnya dibuat pinjol segala macam. Nah, bagaimana ibu itu nanti menjelaskan kepada mereka biar nantinya tuh mereka paham gitu kalau misalkan nik yang mereka punya itu dipakai buat login atau sebagainya kayak gitu. Ya, kalau yang usia sudah lansia itu kan kadang mereka juga keterbatasan perangkat gadget ya. Iya. Akhirnya kita pakai loginnya kelurahan sini, kita bantu dari situ. Kemudian nanti untuk permohonannya sendiri kita kita kembalikan. Jadi kalau misalnya ada seperti kemarin yang sudah usia lanjut memohonkan permohonan surat pernyataan belum menikah lagi untuk keperluan taspen. Nah itu jadi kita bantu pada saat itu juga kita uploadkan kemudian berkasnya kita kembalikan lagi ke yang bersangkutan dan itu pakai login kita. Jadi nggak bisa harus nggak bisa sembarangan orang membuka itu. Jadi kalau misal yang udah lansia itu bisa diloginkan lewat sini kelurahan ya? Sini, kita bantu pakai login kelurahan. Nah. Ya kalau berbicara masalah digital ya itu kadang-kadang ada gangguan dari jaringan dan lain-lain dari entah itu servernya yang sana. Nah itu kadang yang bikin kita itu kadang gimana ya, kebingungan soalnya itu kan kadang ada orang yang membutuhkan cepat sementara server jaringannya kadang-kadang itu bermasalah, jadi itu yang agak menjadi kendala. Jaringan dan itu kadang sulit. Iya, kadang ada yang sampai lebih dari 1 hari sementara pemohon warganya itu membutuhkan cepat. Ya itu yang kadang jadi kendala. Jadi biasanya itu kendala yang ibu alami itu biasanya jaringan. Mungkin ada yang lain gitu. Terus ini ya karena kita bergantung sama komputer, printer. Kadang kalau rusak itu kita agak terhambat juga. Tapi bisa kok kita kadang kalau soal perangkat sih masih bisa kita atasi. Cuman kalau udah yang dari pusatnya itu yang maintenance atau ada pembaruan sistem itu yang kadang benar kita harus ngelus warganya supaya sabar. Kadang kalau misal dari masyarakatnya sendiri kalau nggak sabaran gitu tuh gimana cara menghadapinya? Kita kasih pengertian. Pasti kadang-kadang ada yang nggak sabaran terus kayak mungkin melakukan nadanya agak tinggi. Terus kita itu jadi tantangan ya. Terus kita juga kerjasama juga, jadi sama-sama pelayanan gitu minta tolong kalau misalnya teman kita di pelayanan ternyata juga nggak bisa mengatasi yang kemarin-kemarin tadi, Bu Lurah yang maju, kasih atasan yang maju langsung aja atasan untuk menjelaskan. Nah di sini ada SKM survei kepuasan masyarakat, jadi bisa barcode di sana pemohon, jadi nanti juga bisa ngasih kritik ataupun saran. Itu barcode. Ya barcode itu diberitahukan kepada masyarakat. Iya betul. Ini Mbak kita pasang di sana. Iya. Apakah di luar juga diperlihatkan gitu, kayak dibuatkan banner atau apa gitu? Iya, rencananya nanti ada. Iya. Rencananya nanti kita pasang di depan juga kok. Iya. Itu hanya kayak itu kan bentuknya kayak barcode gitu. Berarti kan masyarakat mengisi. Apakah kayak misalkan hasil surveinya itu diperlihatkan atau cuma dikip sama pihak kelurahan aja? Jadi kalau itu langsung ke pusat ya Mbak. Jadi terus sama juga kita kan diinformasikan juga mengenai keluhannya tadi. Kita juga nanti follow up ke dinas-dinas terkait. Oke, berarti ini barcode-nya itu ada 1 pintu juga sama atasnya. Iya, betul.
kita langsung tahu ya keluhan yang ada di sini gitu. Demikian juga surat keterangan tadi yang pakai website Surabaya Single Window, surat keterangan tadi itu juga langsung pusat mengetahui. Tanpa ada perantara gitu, udah satu pintu di situ ya. Jadi satu pintu tapi melalui verifikasi kelurahan juga verifikasi di sana mengetahui. Ya, kita biasanya itu ada pelatihan ya. Jadi kalau ada informasi terbaru apa kita rapatkan, terus diinformasikan, terus belajar bareng gitu Mbak. Kan kadang itu dari pusat seperti website Surabaya Single Window itu kadang ada persyaratan baru yang persyaratan baru, terus ternyata ada kebijakan baru, jadi kita ya belajar sama-sama, dipelajari baru-baru kemudian diinformasikan. Kadang dari tenaga kerja sendiri itu ada nggak yang misal emang kesulitan gitu, kan mereka tuh harus nunjukin kepada masyarakat kalau kita tuh bisa mengarahin mereka. Tapi kalau misalnya tenaga kerja sendiri nggak bisa memahami, itu bagaimana? Telepon langsung. Jadi ada service desk-nya, ada kontak service desk-nya yang dari Diskominfo ya kayaknya, dari Diskominfo yang bisa kita langsung tanya. Jadi lebih ke informasi ya, bagaimana cara menginformasikan ke masyarakat. Jadi kita itu biasanya membuat suatu kayak banner kayak gitu, banner informasi gitu. Terus kita juga punya media sosial, IG-nya Kelurahan Gayungan. Di sana juga menampilkan informasi-informasi terkait pelayanan, terus terkait kegiatan-kegiatannya kita di Kelurahan Gayungan ini. Ya itu, terus sama ada kontak Kelurahan Gayungan. Jadi kalau ada yang bertanya, jadi kita tuh menyebarkan nomor-nomor kita ke ke warga di RT ke RW supaya nanti warga itu mudah komunikasi sama kita. Ada yang nggak paham ya tanya ke kita kayak gitu. Berarti yang dipakai buat menyebarkan informasi itu dari media cetak sama media sosial, iya. Kalau itu sih kita biasanya lebih ke arsip-arsip yang diberikan kita simpan di tempat yang aman. Itu dari pihak arsipnya itu udah emang terpercaya untuk tidak akan tersebar gitu ya Ibu? Iya, dan selama beberapa tahun itu kan ada penghancuran arsip ya, jadi terus kayak kayak KTP dari segi keamanan, terutama KTP ya. Kalau KTP itu jadi kita fisiknya itu kan sangat-sangat vital ya. Fisiknya itu kita setelah dapat itu digunting kemudian diserahkan kembali ke Dispiduk Capil untuk dihancurkan. Jadi untuk pengamanan itu dihancurkan gitu ya? Untuk KTP ya, untuk KTP karena itu kan sangat-sangat vital ya. Itu caranya. Baru tahu. Diserahkan kembali untuk ke Dispiduk Capil untuk dihancurkan itu tadi. Karena kan bahaya kalau sampai itu pertanyaan terakhir. Iya. Nah itu tadi pertanyaan terakhir. Nggak Nggak siap. Terima kasih ya.